Oke, selamat sore. Perkenalkan saya Erichan Sigalingking dari Prodi Manajemen. Di sore hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang penyusutan. Yang pertama ada definisi penyusutan. Penyusutan adalah suatu proses perhitungan dan pengakuan pengurangan nilai aset tetap selama masa manfaatnya. Masa manfaat ini dapat merujuk pada periode waktu yang dianggap sebagai aset yang dapat memberikan kontribusi ekonomis kepada entitas atau pemiliknya. Dalam akuntansi, penyusutan digunakan untuk mencerminkan perubahan nilai aset yang terjadi seiring berjalannya waktu atau penggunaan. Tujuan dari penyusutan adalah untuk mencatat secara sistematis pengurangan nilai aset tetap seperti mesin, peralatan, atau kendaraan, agar nilai buku aset mencerminkan dengan lebih akurat nilai ekonomisnya. Proses membantu menghindari penurunan tiba-tiba dalam nilai aset pada suatu periode, yang dapat memberikan gambaran atau yang lebih realistis tentang kesehatan keuangan suatu perusahaan. Metode penyusutan yang diumumkan digunakan antara lain metode garis lurus dan metode saldo menurun. Metode garis lurus mengasumsikan penyusutan yang konstan setiap tahun, sedangkan metode saldo menurun mengakui penyusutan yang lebih besar pada awal manfaat aset dalam berkurang seiring berjalannya waktu. Yang kedua ada pemeliharaan nilai aset. Untuk rumus tahunan yaitu harga perolehan dikurang nilai residu per masa manfaat. Yang kedua, penjelasan. Dalam metode garis lurus, penyusutan dihitung dengan mengurangkan nilai residu dari harga perolehan dan membagi dengan masa manfaatnya. Nilai residu adalah nilai perkiraan aset pada akhir masa manfaatnya. Penyusutan adalah metode akuntansi untuk mencerminkan penurunan nilai aset tetap selama manfaatnya. Dalam konteks matematika ada dua metode umum yang digunakan untuk menghitung penyusutan, yaitu metode garis lurus dan metode saldo menurun. Berikutnya ada pengertian penyusutan. Penyusutan adalah suatu proses akuntansi yang digunakan untuk mencerminkan gambar atau nilai aset tetap selama masa manfaatnya. Aset tetap seperti mesin, peralatan, gedung, atau kendaraan. Penyusutan bertujuan untuk merekam penurunan nilai secara sistematis selama manfaat aset tersebut. Yang pertama, masa manfaat. Setiap aset tetap memiliki periode yang dianggap sebagai masa manfaatnya, yaitu periode di mana aset tersebut diharapkan memberikan kontribusi ekonomis atau pelayanan. Yang kedua ada harga perolehan. Ini adalah biaya awal untuk memperoleh atau menghasilkan aset tetap, termasuk biaya-biaya yang diperlukan untuk menempatkan aset tersebut dalam kondisi yang dapat digunakan. Yang ketiga ada nilai residu. Ini adalah estimasi nilai yang diharapkan dalam diperoleh dari aset tersebut setelah berakhirnya masa manfaatnya. Nilai residu digunakan dalam menghitung penyusutan, terutama dalam metode garis lurus. Yang keempat adalah metode penyusutan. Ada berbagai metode penyusutan yang dapat digunakan, termasuk metode garis lurus dan metode saldo menurun. Metode yang dipilih dapat bervariasi tergantung pada kebijakan perusahaan dan sifat asetnya. Yang kelima ada akuntansi. Penyusutan dicatat dalam buku akuntansi perusahaan sebagai pengurangan nilai aset setiap tahunnya. Hal ini membantu mencerminkan dengan lebih akurat nilai ekonomis aset dalam melaporkan keuangan. Yang berikutnya ada metode penyusutan. Yang pertama, metode garis lurus. Yang kedua, metode saldo menurun. Ketiga, metode unit produksi. Keempat, metode jam kerja. Yang kelima, metode jumlah angka tahun. Metode penyusutan taksiran jumlah. Metode penyusutan taksiran jumlah suatu produksi atau disebut juga sebagai
adalah salah satu metode penyusutan yang digunakan dalam akuntansi untuk menghitung penurunan nilai aset berdasarkan produksi atau penggunaan aktual suatu aset selama masa manfaatnya. Metode ini cocok digunakan pada aset yang dinilai terkait dengan penggunaan atau produksi, seperti mesin atau peralatan yang menghasilkan barang. 1. Jumlah unit yang diproduksi merupakan jumlah unit aktual yang diproduksi atau digunakan selama periode tertentu. Kedua, ada total unit masa yang diperkirakan diproduksi selama masa manfaatnya, adalah jumlah total unit yang diharapkan akan produksi atau digunakan selama seluruh manfaat aset. Yang ketiga, ada harga perolehan, menunjukkan biaya awal atau harga perolehan aset. Yang keempat, ada nilai residu, merupakan perkiraan nilai aset setelah berakhirnya masa manfaat. Prinsip dasar metode Densling Balance. Metode penyusutan saldo menurun adalah suatu metode penyusutan yang umum digunakan dalam akuntansi. Prinsip dari metode ini adalah mengurangkan jumlah penyusutan setiap tahunnya berdasarkan persentase tetap dari sisa nilai buku aset pada awal periode. Dengan kata lain, persentase yang digunakan untuk menghitung penyusutan diaplikasikan pada saldo buku awal aset, yang mengakibatkan jumlah penyusutan yang semakin berkurang dari tahun ke tahun. Berikut adalah prinsip dasar metode penyusutan saldo menurun. Yang pertama, persentase tetap. Yang kedua, penyusutan yang berkurang dari tahun ke tahun. Yang ketiga, nilai residu dan masa manfaat tetap. Yang keempat, cepat pada awal, lambat pada akhir. Yang kelima, akuntansi konsisten. Berikutnya ada pemilihan metode berdasarkan kebutuhan. Pemilihan metode penyusutan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik spesifik perusahaan. Beberapa pertimbangan yang dapat mempengaruhi pemilihan metode penyusutan termasuk 1. Jenis aset, 2. Tujuan keuangan, 3. Kebijakan pajak, 4. Perubahan nilai pasar, 5. Penggunaan aset, 6. Konsistensi akuntansi, 7. Masa manfaat yang realistis, 8. Kebutuhan pengolahan kas. Oke, sekian untuk penjelasan saya di materi penyusutan kali ini. Saya ucapkan terima kasih.